Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Akbar, kelas 3 TKR 1. Saya di sini akan mengerjakan remedialan pelajaran SASIS, yaitu komponen kopling manual. Sistem kopling adalah sebuah rangkaian mekanik yang digunakan untuk memisahkan tenaga mesin ke transmisi. Dengan adanya sistem ini, maka putaran mesin bisa terputus meski kondisi mesin masih hidup, sehingga roda mobil tetap diam dan mesin masih sanggup untuk hidup. Fungsi sistem kopling antara lain: yang pertama, untuk menjalankan mobil saat awal secara lembut. Yang kedua, untuk membantu operasional transmisi. Yang ketiga, untuk memberhentikan mobil tanpa mematikan mesin. 10 komponen kopling manual pada mobil. 1. Clutch pedal. Pedal kopling merupakan komponen input yang akan mengubah dan meringankan pengendalian kopling pedal. Bekerja menggunakan pengungkit di mana ujung pedal terdapat sebuah engsel. Di bawah engsel akan ada push rod yang terhubung dengan piston master silinder. Kekerasan penekan kopling salah satunya dipengaruhi oleh panjang pedal kopling. Hal itu sesuai dengan hukum momentum di mana panjang lengan akan memperbesar momen suatu benda. Selain itu, pada komponen ini juga terdapat penyetelan free play dan ketinggian kopling. Memang umumnya penyetelan ini terletak di area bawah, namun ternyata lebih efektif apabila diletakkan pada pedal. Selain lebih mudah, penyetelan juga tidak memerlukan banyak alat. Yang kedua, master silinder. Fungsi master silinder adalah mengubah energi mekanis menjadi tekanan hidrolis. Baik pada rem maupun kopling yang menggunakan sistem penggerak hidrolik pasti akan ditemui komponen master silinder. Namun, master silinder kopling berbeda dengan sistem rem. Pada sistem pengereman master silinder terletak menyatu dengan booster dan reservoir sehingga akan nampak besar. Sementara pada sistem kopling hanya menggunakan master silinder sederhana yang terdiri dari sebuah piston. Untuk reservoir masih menggunakan reservoir minyak rem, sehingga ada selang yang menghubungkan reservoir dengan master. Karena terletak menyatu, maka jika minyak rem habis atau bocor akan berpengaruh pada operasional kopling aktuator silinder. Yang ketiga, aktuator silinder. Aktuator master silinder ini pada dasarnya sama seperti master silinder yang kita bahas di atas, hanya saja fungsi komponen satu ini untuk mengubah tekanan hidrolis kembali ke gerakan mekanis. Aktuator silinder kopling ada dua jenis, ada yang menggunakan tipe luar dan tipe dalam. Aktuator tipe luar memiliki master aktuator yang terletak di luar rumah kopling. Biasanya pada master aktuator ini juga disediakan screw adjuster untuk menyetel kegiatan kopling. Sementara aktuator silinder tipe dalam terletak di dalam rumah kopling. Biasanya tipe ini tidak memiliki garpu pembebas karena gerakan dari master aktuator langsung transfer ke rilis bearing. Untuk tipe ini maka akan ditemui mekanisme penyetelan aktuator silinder. Tipe ini banyak digunakan pada transaxle, yakni sistem powertrain pada mobil berpenggerak depan yang memiliki ruang lebih terbatas. Yang keempat, hydraulic clutch pipe. Pipa hidrolis pada umumnya tidak berbeda dengan selang lainnya. Meski akan menyalurkan tekanan hidrolis, pipa ini tidak dibuat dari besi dengan dilakukan tetap. Meski beberapa tipe ada yang menggunakan pipa besi, namun hanya terletak kedua ujung selang. Kebanyakan memakai tipe high pressure flexible pipe, di mana pipa ini menggunakan bahan yang fleksibel namun masih mampu menahan tekanan kopling. Di bagian ujung biasanya akan dilengkapi dengan pipa berbahan mika. Bahan ini kuat dan ringan, namun tegas, sehingga jika tidak benar cara pelepasannya maka akan pecah. Yang kelima, release fork. Garpu membebas adalah mengkonversi
energi mekanis dari output aktuator silinder menuju rilis bearing. Sama halnya dengan pedal kopling, release fork juga bekerja dengan menggunakan prinsip pengungkit, di mana panjang lengan fork mempengaruhi tingkat kekerasan penekanan kopling. Semakin panjang lengan garpu, maka semakin ringan pula kopling saat ditekan, namun kopling akan lebih tinggi. Tipe ini banyak digunakan pada mobil-mobil berbobot seperti truk dan bus yang menurut sistem powertrain lebih kuat. Sementara pada mobil biasa seperti MVP atau sedan maka panjang, lengan garpu tidak terlalu panjang. Bahkan pada mobil penggerak depan, garpu ini tidak akan ditemukan karena aktuator silinder langsung terhubung dengan release bearing. Yang keenam, release bearing. Release bearing berfungsi meneruskan tekanan dari aktuator silinder atau dari release fork untuk menekan area pegas diafragma. Release bearing berbentuk seperti bantalan roll. Hal ini karena tegas release bearing itu menghubungkan release fork yang bersifat dalam dan pegas diafragma yang berputar. Untuk meminimalkan efek gesekan, maka dalam release bearing telah diletakkan rangkaian bantalan pelor seperti leher roda. Yang ketujuh, clutch cover. Clutch cover berfungsi sebagai housing untuk beberapa komponen seperti pegas, diafragma, dan pressure plate. Cover ini terletak di area luar yang menyelimuti kampas kopling, posisinya di baut bersama flywheel, sehingga ketika flywheel berputar, dipastikan clutch cover beserta komponen di dalamnya ikut berputar. Di dalam clutch cover terdapat komponen pegas diafragma. Pegas ini berfungsi untuk menekan pressure plate dikala kopling tidak beroperasi, menggunakan daya tekan pegas dan menarik pressure plate saat pedal kopling diinjak. Yang kedelapan, pressure plate. Plate penekan berfungsi untuk menekan kampas kopling agar terjepit bersama flywheel. Plate ini berbentuk piringan yang terbuat dari bahan besi tuang tebal. Hal kekuatan tinggi tanpa aus dan tanpa terjadi keolengan plat. Posisi piringan Anda setelah kampas kopling yang terpaut bersama clutch cover, sehingga baik flywheel ataupun plat penekan akan berputar pada RPM yang sama. Bentuk pressure plate hampir menyamai piringan rem cakram, namun bagian tengah plat memiliki lubang yang digunakan sebagai lubang poros input transmisi. Yang kesembilan, clutch disc. Kampas rem merupakan piringan yang berfungsi menangkap putaran mesin agar bisa disalurkan ke transmisi. Kampas kopling harus mampu menyalurkan putaran tanpa selip dan dengan halus. Oleh sebab itu, sebuah plat kopling disusun dari plat baja yang dilapisi kampas. Kampas ini tentunya beda dengan kampas kopling meskipun memiliki struktur yang sama. Kampas kopling dibuat lebih tipis serta bolak-balik, artinya pada bagian kiri dan kanan plat akan dilapisi kampas yang kemudian disebut dengan facing. Lokasi kampas kopling berada di tengah antara flywheel dan pressure plate. Dalam kondisi kopling terhubung kampas dan terjepit oleh flywheel dan pressure plate sehingga putaran bisa dihubungkan. Saat kampas renggang maka putaran dan mesin akan terputus. Di bagian tengah kampas kopling terdapat beberapa komponen antara lain clutch hub merupakan kettle hub yang memiliki ulir yang terhubung dengan proses transmisi. Yang kedua, torsion damper merupakan rangkaian pegas spiral yang berfungsi untuk meredam getaran saat kopling berhubungan dengan pressure plate. Yang ketiga, cushion plates berfungsi untuk memperhalus kinerja kopling. Oke, yang ke-10, flywheel. Flywheel sebenarnya masuk dalam komponen mesin, namun pada sistem kopling manual mobil, flywheel juga digunakan untuk menjepit kapas kopling bersama pressure plate. Selain untuk menjepit, flywheel juga digunakan untuk sebagai tempat terkaitnya rumah kopling. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.